Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia, Khalik alam semesta. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami,
dengan pengorbananmu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali mengangkat lagu pujian dari buku nyanyian nomor 539 ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam buku Konfesi HKBP pasal 16, tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya. Dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengajarkan tentang api ujian atau pagefur yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal. Dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kuburan, pakaian, barang, atau tulang-tulangnya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 3.
bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16. Demikian bunyinya. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 759 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522 ayat 1.
melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu akhir tahun gerejawi diambil dari kitab Injil Matius pasal 25, dimulai dari ayat 31 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tadi kita sudah bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah Minggu akhir tahun gerejawi pada saat ini, di mana dengan tema Minggu Penghakiman yang terakhir, firman Tuhan memberitahukan kepada kita mengenai khotbah dari Tuhan Yesus, di mana di sini Tuhan Yesus berkhotbah mengenai akhir zaman. Dan perikop yang kita baca pada saat ini merupakan khotbah terakhir Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita mau membaca kembali di pasal yang sebelumnya, dari mulai pasal 24 sampai 25, ini merupakan satu bahagian daripada khotbah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai akhir zaman. Dan khusus dari teks khotbah kita pada saat ini adalah perikop yang terakhir, khotbah yang terakhir Tuhan Yesus membicarakan mengenai akhir zaman. Yang menarik yang bisa kita simak, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa puncak dari semua peristiwa itu berkaitan dengan tugas kita sebagai orang percaya sampai kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yaitu mengenai tindakan atau perbuatan yang sederhana. Satu tindakan nyata bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan yang telah ditebus, kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang
ditebus dari perbuatan dosa sebagai suatu kehidupan yang nyata dan memberi pengaruh bagi sesama kita. Kalau kita mau membaca bahagian ini, kita mendapatkan satu pemahaman bahwasanya penghakiman Tuhan tidak tergantung kepada ilmu atau pengetahuan yang kita kumpulkan selama ini mengenai akhir zaman. Bagaimana dan seperti apa itu akhir zaman, itu tidak akan mempengaruhi di dalam masa atau bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena jikalau kita mau mempertanyakan mengenai ini, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun Gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun, sekaligus mengenang jemaat yang meninggal di dalam kurun 1 tahun Gerejawi. Kalau kita melihat tadi perikop yang sudah kita bersama baca dan juga renungkan, di mana perikop ini adalah mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kita lihat lagi pasal-pasal yang sebelumnya, dimulai dari pasal 24 sampai 25, ini merupakan satu bahagian daripada khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Dan perikop khotbah kita ini secara khusus adalah khotbah yang terakhir tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang menarik yang bisa kita simak Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwasanya puncak dari semua peristiwa itu berkaitan dengan tugas manusia, tugas kita sebagai umat percaya mengenai penyambutan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu tentang tindakan atau perbuatan yang harus kita hidupi, yang harus kita imani, dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan beriman. Satu tindakan yang nyata, bagaimana itu menjadi aplikasi atau wujud nyata kita beriman kepada Yesus Kristus atau diselamatkan, menerima penebusan dan juga kehidupan yang kekal. Sebagai wujud nyata kita sudah diselamatkan, tentu harus diperlihatkan melalui tindakan, melalui perilaku, melalui cara sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu kalau kita mau melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membicarakan mengenai akhir zaman di sini, membicarakan mengenai penghakiman yang terakhir, Tuhan Yesus mengangkat ini melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan di dalam teks khotbah kita ini sangat jelas dan dalam maknanya mau memberitahukan mengenai hari penghakiman kepada setiap orang percaya agar mereka bisa mempersiapkan, bisa membenahi dirinya, membenahi iman percayanya, agar di dalam ketaatan dan kesetiaan dia membenahi dan mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga nats ini bisa kita simpulkan sebagai alarm untuk mengingatkan murid-murid dan secara umum seluruh orang Kristen agar mereka bersiap-siap dan mau waspada dan berjaga-jaga di dalam doa dan di dalam setiap usaha kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau membaca bahagian ini, kita mendapatkan satu pemahaman bahwasanya penghakiman Tuhan tidak tergantung kepada seberapa banyak pengetahuan tentang akhir zaman itu yang kita sudah kumpulkan atau yang sudah kita ketahui. Bukan dipengaruhi oleh kemasyuran yang telah kita raih atau bahkan pada harta yang telah kita peroleh selama kita hidup di dunia ini, melainkan penghakiman Tuhan itu sendiri ditentukan oleh bagaimanakah kehidupan itu kita hidupi, bagaimanakah kita memaknai dan mensyukuri keselamatan dan penebusan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin kita bertanya, bukankah selama ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwasanya keselamatan atau kehidupan yang kekal bukan karena perbuatan, tetapi hanya karena anugerah, hanya karena iman percaya, dan hanya karena firman Tuhan, atau sola gratia, sola fide, dan sola scriptura? Memang betul. Tetapi kalau kita juga membaca dari kitab Yakobus, di mana di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sehingga ini menjadi panggilan bagi kita orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus,
beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat agar mewujudkan melalui kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang yang memang sudah menerima keselamatan itu. Sehingga dari kehidupan dia sehari-hari, dari tingkah laku, dari perbuatan, dari perkataan dan pikirannya, keselamatan itu bisa terbentuk melalui kehidupannya. Keselamatan itu atau penebusan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di luar dari dirinya. Sehingga kelihatan melalui perbuatannya dia memang sudah nyata menerima keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan bukan memang karena perbuatan, tetapi ketika seseorang diselamatkan, dia harus menghasilkan buah yang baik. Sebagai wujud nyata dia sudah diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami bahwasanya orang beriman harus mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan cara yang nyata terlihat melalui tindakannya yang penuh dengan kasih. Menunjukkan dan mendemonstrasikan kasih kebaikan Tuhan itu melalui kasih dari dirinya sendiri. Sehingga Allah yang tidak kelihatan itu bisa dipertontonkan atau bisa disaksikan oleh orang-orang banyak. Nyata memang Tuhan yang dia imani itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih melalui sikapnya yang hidup di dalam kasih. Semakin nyatalah dia beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Menolong, jikalau dia juga bisa dilihat dan dirasakan orang, dia baik dan dia mau menolong orang. Itu yang mau firman Tuhan katakan pada kita. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Yesus kedua kali, di dalam masa-masa penantian akan penghakiman yang terakhir yang diberitakan oleh Tuhan Yesus di dalam teks ini, di dalam sikap yang berjaga-jaga. Bukan di dalam iman yang pasif atau stagnan, tetapi di dalam iman yang berkembang, berakar dan bertumbuh semakin dewasa, semakin kokoh, dan dia bisa menghasilkan buah-buah yang nyata dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia menjadi saluran berkat. Berkat yang dia terima, yaitu keselamatan itu bukan dia simpan dan dia benam di dalam dirinya sendiri, tetapi itu bisa menyalurkan lagi kepada orang-orang lain. Diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk memberkati orang-orang yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan bahwa seluruh umat manusia di dalam teks ini akan dikumpulkan bersama di hadapan Tuhan Yesus pada penghakiman yang terakhir. Kemudian ia akan memisahkan mereka sebagian ke sebelah kanan dan sebagian lagi di sebelah kirinya. Ada pemisahan digambarkan seumpama seorang gembala yang akan memisahkan domba dengan kambing. Ini menjadi gambaran bahwasannya Tuhan akan melakukan pemisahan sebagai tanda domba ini sebagai miliknya, kambing ini adalah milik daripada dunia ini. Domba dengan kambing ini ingin membedakan bahwasannya anak Tuhan dengan anak duniawi ini sangat berbeda. Berbeda dari karakter dan juga dari perilakunya, dari tindakannya. Dan Tuhan akan melakukan filter terhadap orang-orang yang menerima penghakiman ini. Mau tidak mau saudara-saudari, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk menghakimi dan membaharui, menjadikan Yerusalem yang baru, menciptakan keadaan yang baru bagi seluruh orang percaya. Firman Tuhan adalah masterpiece dari Tuhan Allah sendiri, yang terfokus kepada karya keselamatan yang dikerjakan melalui Yesus Kristus, melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena itu, untuk lebih mengerti akan hal ini, kita perlu melihat pokok masalah yang diungkapkan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-40. Dikatakan demikian, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaannya, bagi siapakah yang dimaksud dengan saudaraku yang paling hina ini di ayat 40? Benarkah ungkapan ini menunjuk kepada orang-orang yang miskin saja, atau orang-orang yang menerima ketidakadilan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang susah, yang bergumul? Apakah ayat ini ingin
mengidentifikasikan atau menghususkan kepada kaum yang berkekurangan. Untuk mengerti istilah ini dengan benar, sekali lagi kita harus kembali kepada konteks daripada pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini yang berbicara mengenai penghakiman Tuhan Yesus terhadap seluruh umat manusia berdasarkan respon dari mereka terhadap diri Yesus Kristus. Bagaimanakah respon umat manusia dunia ini terhadap Yesus Kristus yang di dalam hal ini diwakili dengan ungkapan saudara yang paling hina. Hubungan Tuhan Yesus dengan mereka disebut sebagai saudara. Ini tentu sangat erat sekali. Ada hubungan yang terikat dan terkait di sini. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan saudara yang paling hina ini? Yang jelas mereka bukanlah hanya orang miskin. Tuhan Yesus tidak mengidentikan dirinya dengan orang miskin, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah murid-murid Kristus. Saudara dimaksudkan di sini adalah sebagai murid-murid Kristus atau seluruh orang percaya. Kalau kita mau membaca keseluruhan Injil Matius ini, pemakaian istilah saudara ini selalu dihubungkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tidaklah mengherankan apabila nasib akhir umat manusia sangat ditentukan oleh bagaimana sambutan mereka terhadap Mesias, terhadap Yesus Kristus yang datang dengan Injil keselamatannya. Bahwa bagi yang menerima berita ini, hidup kekal telah tersedia bagi mereka yang menerima dan menghidupi berita keselamatan itu. Tetapi bagi mereka yang menolak, hukuman yang kekal tidak akan luput dari mereka. Bagaimanakah respon dan sambutan perhatian untuk murid-murid Tuhan Yesus atau untuk orang-orang percaya adalah sama dengan perbuatan yang dilakukan terhadap Kristus. Bagaimana mereka merespon atau menyambut orang-orang percaya di dunia ini, itu diidentikan dengan bagaimanakah juga mereka menyambut dan merespon Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika dunia ini menerima dan merespon pengikut Kristus, maka mereka sama saja dengan merespon dan menyambut Yesus Kristus yang mereka percayai, yang mereka imani. Saudara-saudari, Tuhan kita memang Tuhan yang sangat luar biasa. Ia tidak pernah berat sebelah untuk menimbang perkara-perkara, termasuk di dalam hal penghakiman yang terakhir. Karena itu, di ayat-ayat yang terakhir di dalam teks khotbah kita ini, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang paling hina atau terhadap orang-orang percaya, maka itu sama dengan tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita percaya memang keselamatan ada di dalam Tuhan, tetapi keselamatan itu pun bukan untuk kita simpan sendirian. Sebaliknya, keselamatan yang kita terima seharusnya memberi buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih Tuhan seharusnya mampu hidup menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesamanya. Mari kita mengintrospeksi diri, mari kita mengevaluasi diri kita kembali. Apakah selama ini kita sudah berbuat baik kepada sesama kita, dimulai dari kumpulan yang kecil? Apakah kita sudah peduli selama ini dengan keluarga kita, dengan teman sekerja kita, dengan lingkungan kita, dengan teman yang ada di gereja kita? Apakah perbuatan kita sudah memuliakan Tuhan selama ini? Apakah kita sudah mengasihi orang-orang lain yang mungkin berkekurangan sakit, terhadap orang-orang yang dengan gigih berjuang di dalam iman? Jika kita sama sekali belum memiliki kasih seperti itu, patutlah kita renungkan, jangan-jangan sebenarnya kita sendiri belum merasakan kasih Tuhan dan belum menerima keselamatan dari Tuhan. Marilah mulai hari ini kita berusaha untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih Tuhan bagi orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, menopang, mendoakan, dan juga untuk menyalurkan kasih yang daripada Tuhan. Hanya orang yang pernah dilayani Tuhan pada saat dirinya masih hina dan berdosa bisa melayani siapa saja tanpa pandang bulu. Pada minggu ini kita juga mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu
menghadap kepada Tuhan. Ungkapan di akhir tahun gerejawi ini adalah memento mori, mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Semua orang pasti akan mengalami kematian, sehingga manusia itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Memento mori bukan untuk menakut-nakuti kita, namun mengingatkan kita agar senantiasa bersiap diri menanti ajal yang pasti datang. Hidup ini sangat singkat, oleh karena itu manfaatkanlah waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Perbaikilah diri, perbaikilah iman percaya kita terus-menerus. Mari kita bangun iman percaya kita. Ketika kematian itu datang, kita tetap berada di dalam sikap dan sifat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada sikap berjaga-jaga dan waspada di dalam mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pasti Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah benar adanya. Bertobatlah, jangan menunda waktu untuk bertobat, sebab kematian datang tidak memakai aba-aba atau pemberitahuan. Sebab dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada ibadah minggu saat ini, menguatkan, membekali dan mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, agar kami benar-benar mempersiapkan diri kami, membenahi diri kami di dalam masa penantian akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam sikap yang siaga, berjaga-jaga, dan senantiasa berdoa kepada-Mu Tuhan, sebagai ungkapan kami merindukan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk menghakimi, untuk membaharui, untuk mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu Engkau menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, kepada kami seluruh umat percaya. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan dengan baik diri kami, untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, untuk mau memeriksa dan menguji diri dan iman percaya kami, agar kami tetap kokoh berdiri di dalam iman percaya kami, dan kami dapat menghidupi keselamatan dan kehidupan yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga keselamatan itu Tuhan, penebusan-Mu itu dapat kami wujud nyatakan melalui buah-buah perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Agar kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami dapat memakai diri kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mau menolong sesama kami, untuk mau peduli dengan saudara-saudara kami Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau kiranya yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mengingat akan firman-Mu ini. Firman-Mu Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk meneruskan kehidupan beriman kami. Engkau kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kami, membimbing kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, pada minggu saat ini kami memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Terima kasih ya Bapa untuk 1 tahun gerejawi yang sudah kami lewati. Semuanya hanya karena anugerah daripada Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memelihara kehidupan mereka, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, kaum bapak dan kaum ibu, memberkati kaum lansia di tengah gereja-Mu. Engkau yang senantiasa menjaga mereka, memberkati mereka Tuhan. Di dalam setiap kehidupannya, Engkau yang kami andalkan untuk memelihara dan untuk menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan.
di dalam hari demi hari mereka melakukan aktivitasnya. Tuhan yang selalu melindungi dan mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas jemaat-Mu. Tuhan, Engkau juga yang melindungi dan memberikan kesehatan kepada kaum lansia di usia tuanya Tuhan, rentan akan sakit penyakit. Engkau berikan Tuhan kekuatan dan semangat yang baru. Berkati seluruh keturunannya dimanapun mereka berada, mendatangkan sukacita bagi mereka Tuhan, dan semangat yang baru bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh program gereja-Mu di masa-masa penghujung tahun ini Tuhan. Berkati juga seluruh pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan pergumulan negara kami, pergumulan dunia ini. Engkau kiranya Tuhan yang melawat bangsa kami, yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka di dalam rasa takut akan Tuhan, mereka mampu untuk memimpin bangsa dan negara ini melewati masa pandemi COVID ini Tuhan. Engkau yang menjaga seluruh umat-Mu, seluruh orang Kristen, jikalau mereka di dalam kondisi kurang sehat Tuhan, terkena wabah pandemi ini, Engkau yang melawat mereka, memberikan kesembuhan dan semangat yang baru. Berkati juga Tuhan seluruh tenaga medis yang Tuhan boleh pakai mereka, dimanapun mereka Tuhan boleh melayani. Engkau yang memelihara kehidupannya, berikan Tuhan kesehatan kepada mereka dan sukacita di dalam melayani setiap pasien, melayani di tengah rumah sakit. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melawat setiap umat-Mu yang sedang di dalam kondisi sakit. Tuhan, berkatilah ya Bapa di sorga, seluruh jemaat-Mu yang di dalam kondisi kurang sehat juga, yang terbaring karena sakit penyakitnya. Engkau yang melawat mereka, memberikan kekuatan, berkati obat, makanan, serta tenaga medis, berkati keluarga yang merawat, dan juga jemaat-Mu yang di dalam keadaan duka, bergumul, dan memiliki kesulitan Tuhan di dalam pekerjaan atau keluarga, ekonomi. Engkau Tuhan yang menopang mereka dan menguatkan iman percayanya, agar di dalam keadaan sulit sekalipun mereka tetap menyerahkan dirinya dan juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan ini. Engkau Tuhan yang hadir di dalam persekutuan jemaat-Mu yang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau Tuhan yang memberkati setiap ibadah yang mereka lakukan, sehingga gereja-Mu menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Tuhan jemaat-Mu melakukan ibadah mereka. Mereka tetap bertumbuh berkembang di dalam firman-Mu, dan mereka tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 834 ayat 1 sambil kita memberikan persembahan.
kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.